Shalom adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Kakak Roma berharap adik-adik tetap dalam keadaan sehat ya. Jadi pada hari ini Kakak Roma akan menceritakan dengan tema menepati janji berarti memuliakan Tuhan, yang diambil dari kitab 1 Samuel pasal 1 ayat 9 sampai 11. Adik-adik, Kakak Roma akan memulai ceritanya. Andi mau menelepon Kak Budi ya, Ma? Karena sahabat Kak Budi akan pergi jauh ke Papua untuk menjadi seorang dokter, kata Andi kepada Mama. Lalu kemudian Andi menelepon Kak Budi. Dan Kak Budi pun berkata, "Terima kasih ya Andi." Kakak Budi memang sedih, tetapi Kak Budi juga bangga karena teman Kak Budi itu pernah berjanji kepada Tuhan Yesus bahwa kalau dia sembuh dari penyakitnya, maka dia akan sekolah kedokteran dan melayani sebagai dokter di tempat terpencil, di mana masih terdapat kekurangan tenaga kedokteran. Jelaskan Budi kepada Andi. Nah, adik-adik, sangat mulia ya sikap sahabat Kak Budi itu. Dia menepati janjinya kepada Tuhan. Adik-adik, mari kita membaca Alkitab kita diambil dari 1 Samuel 1 ayat 9 sampai 11. Pada suatu kali, setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Iman Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia, katanya, "Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepada aku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya." Dilanjut ayat 20 sampai ayat 28. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia dinamai anak itu Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya daripada Tuhan." Elkana, laki-laki itu, "Pergilah dengan seisi rumahmu mempersembahkan korban sembelihan tahunan dan korban nazarnya kepada Tuhan." Tetapi Hana tidak ikut pergi, sebab katanya kepada suaminya, "Nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia, maka ia akan menghadap kepada hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya." Kemudian Elkana dan suaminya itu berkata kepadanya, "Berbuatlah apa yang kau pandang baik, tindakanlah sampai engkau menyapi dia. Hanya Tuhan kiranya menepati janjinya. Jadi tinggalkanlah perempuan itu dan menyusui anaknya sampai disabihnya. Setelah perempuan itu menyapi anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur, lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul anak-anak itu. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan anak-anak itu kepada Eli. Lalu kata perempuan itu, "Mohon bicara Tuanku, demi Tuanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini
dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkan kepada Tuhan seumur hidup, tercelalah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Alkitab bercerita tentang Ibu Hana. Ibu Hana mohon kepada Tuhan agar diberikan seorang anak laki-laki. Lalu Ibu Hana berjanji akan menyerahkan anak itu menjadi pelayan Tuhan di Bait Allah. Namun, ketika Ibu Hana mengandung lalu melahirkan anak laki-laki itu, maka anak itu diserahkan kepada Imam Eli untuk dididik menjadi pelayan di Bait Allah. Meskipun sedih berpisah dengan anak laki-lakinya yang masih kecil, Ibu Hana tetap menepati janjinya kepada Tuhan, dengan itu memuliakan nama Tuhan. Tugas kelas kecil menggambar Hana. Tugas kelas besar: 1. Apa permintaan Ibu Hana kepada Tuhan? 2. Apa janji Ibu Hana kepada Tuhan jika permohonannya dikabulkan?